Progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Satrio. Saya dari mahasiswa Universitas Pamulang. Dengan adanya saya di sini adalah saya ingin berpresentasi di mata kuliah Sastra Wayang. Yang ingin saya presentasikan adalah Bedah Epos Mahabharata bersama Rashid Satrio, Prodi Sastra Indonesia Reguler C. Bab keempat yang ingin saya presentasikan dengan berjudul Amba, Ambika, dan Ambalika. Cuplikan cerita dari bab 4 Amba, Ambika, dan Ambalika adalah Citranggada putra Satyawati tewas dalam pertempuran melawan Gandarwa karena ia tewas dalam peperangan tanpa memiliki anak. Maka Wicitrawiyarya, adiknya, dinobatkan menjadi raja menggantikannya. Tetapi karena waktu naik takhta dia belum dewasa, tampuk pemerintahan untuk sementara dipegang oleh kakaknya dari ibu, yaitu Dewabrata alias Bisma. Sampai dia dewasa, ketika Wicitrawirya telah cukup dewasa untuk menikah, Bisma mencarikan calon istri yang pantas bagi adiknya, yaitu ia mendengar bahwa 3 putri raja dan memilih calon suami menurut adat istiadat kaum bangsawan, yaitu dengan mengadakan sayembara. Kutipan yang saya ambil dari bab 4 adalah, wanita selalu memandang fisik. Putri-putri kasih yang hendak memilih calon suami mereka tidak menghiraukan kehadiran Bisma. Mereka menganggap pemuda tua yang tidak menarik, membuang muka tak mau memandangnya. Kata-kata cuplikan ini adalah, wanita selalu memandang fisik karena memang begitu dasarnya wanita selalu memandang fisik kepada pria. Bahkan wanita selalu memandang fisik jika ingin memilih pasangan hidupnya. Bab keempat, wanita yang penuh dendam. Parasnya yang segar dan jelita menjadi layu dan kisut hatinya yang menderita berubah bersih kepahitan dan kebencian Bisma yang menurutnya telah menghancurkan hidupnya. Wanita yang penuh dendam. Wanita memang penuh kebencian terhadap siapapun yang telah menyakitinya. Maka dari itu kita para lelaki atau para perempuan jangan menyakiti hati wanita. Sekecil apapun wanita, jika telah dihianati atau disakiti hatinya, maka dia akan mengingat seumur hidupnya. Marahnya seorang pria, masih di bab 4. Bisma yang merasa diejek dan dipermainkan menjadi berang, ditantangnya semua mahkota untuk berperang dan dengannya. Pria jika sudah marah atau harga dirinya telah diinjak-injak oleh siapapun, maka dia akan marah. Dia tidak menghiraukan bagaimanapun kedepannya yang akan datang. Yang penting emosinya meluap jika pria telah diejek atau diinjak-injak harga dirinya. Bab kelima yang berjudul Ilmu Gaib Sanjiwini. Sedikit cerita yang saya ambil dari Ilmu Gaib Sanjiwini adalah, pada zaman dahulu kala sering terjadi pertempuran panjang dan sengit antara para dewata dengan para raksasa. Mereka berebut ingin menguasai ketiga dunia. Para dewata dipimpin seorang resi bernama Wiraswati yang sangat terkenal karena pengetahuannya yang mendalam tentang kitab-kitab Buddha. Cuplikan atau kata-kata yang saya ambil dari bab 5 Ilmu Gaib Sanjiwini adalah, aku yang menyebabkan kau bisa hidup kembali, karena aku mencintaimu dan mengharapkan engkau menjadi suamiku.
Tidak pantas engkau meninggalkan aku yang tidak berdosa ini tanpa memberiku kesempatan untuk mengabdi kepadamu. Kata-kata yang lain yang saya ambil dari bab 5 adalah bab 6, kutukan guru Mahaguru Sukra. Sedikit akan saya ceritakan kepada kalian semua bab 6 yang berjudul kutukan Mahaguru Sukra. Pada suatu sore setelah puas bermain di taman istana, Dewayani dan putri-putri Wirashaparwa, raja para raksasa, pergi mandi ke telaga di tepi hutan yang jernih dan sejuknya airnya. Bab 6 yang saya ambil dari kutipan kata-kata dari cerita ini adalah yang berjudul kasih sayang orang tua. Yang kuinginkan hanyalah kebahagiaan anakku. Aku tidak peduli nasibmu dan nasib para raksasa rakyatmu. Dewayani anakku satu-satunya, anak yang kukasihi melebihi hidupku sendiri. Ini adalah kutipan yang berjudul kasih sayang orang tua. Orang tua dimanapun berada, dia tidak peduli bagaimanapun resikonya yang dia ambil. Yang terpenting anaknya bahagia, karena anaknya adalah darah daging dia. Maka dari itu dia sangat sayang kepada anaknya, tidak peduli bagaimanapun nasib dia yang akan datang. Bahkan raja pun dia tidak peduli nasib raja-raja. Bab 7 yang berjudul Yayati ingin kembali muda. Maharaja Yayati adalah putra Raja Nahusha dan salah seorang nenek moyang Pandawa. Ia tidak pernah kalah dalam peperangan. Ia selalu mengikuti petunjuk-petunjuk kitab suci sastra, menyembah Tuhan dan menghormati nenek moyang dengan pengabdian yang tak pernah putus. Bab 7. Ayah, dengan senang hati aku akan memberikan kemudaanku kepadamu, agar ayahanda terlepas dari cengkeraman segala kedukaan dan kekuasaan, kesusahan dalam memerintah kerajaan. Ambillah kemudaanku dan berbahagialah ayahanda. Bab 7 yang saya ambil kutipan tersebut adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Jika anak telah berbakti kepada orang tua, apapun yang ia punya, bahkan kemudaannya pun ia lepaskan untuk orang tuanya. Bab 8, Mahatma Widura. Resti Mandawya adalah seorang resi yang memperoleh kekuatan jiwa dan menguasai pengetahuan tentang kitab-kitab suci. Ia mengisi hari-harinya dengan bertapa dan melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai ajaran suci. Ia tinggal di sebuah pertapaan di hutan. Pada suatu hari ketika ia sedang kusyuk bertapa, menyatukan jiwa dan pikirannya di bawah sebatang pohon rindang. Bab 8 kutipan yang saya ambil adalah yang berjudul yang bijaksana. Siapa yang bisa saya salahkan? Balatetara raja hanya melaksanakan tugas mereka, yaitu melindungi rakyat dari para penjahat, dan para penjahat memang harus dihukum. Jika seorang yang bijaksana, dia tidak memperdulikan bagaimana dia telah disakiti oleh orang-orang yang telah menyakitinya. Maka dari itu orang-orang yang bijaksana jika telah disakiti, dia akan melaporkan atau dia akan memperhitungkan yang telah dia orang yang bijaksana. Ia tidak peduli ia telah disakiti. Dia telah memahami bahwa bala tentara raja hanya melaksanakan tugas mereka, yaitu melindungi rakyat dari para penjahat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.